Kalau dia pakai sepeda motor lalu meliuk-liuk zigzag padahal bawa anak, itu ya tuh. Hari ini Ahad tanggal 1 Februari 2026. Sekarang kita mau melangkah bergerak dari Rumbai menuju Okura. Kita lihat keramaian weekend ini. Sekarang pukul 17 lewat 10 menit. Saya ingin memperlihatkan kepada kita semua bagaimana kondisi jalan Okura sore hari weekend. Ini tak begitu ramai lah ya, karena masih jam 5. Dia puncak keramaian itu maghrib sampai ke Isya. Ini sekarang kita di sekitar bumi perkemahan Jalan Pramuka. Nah, itu kalau gaya saya berkendara itu kan nyantai lah ya, karena tak ada yang diburu-buru juga. Kalau masalah menyalip-nyalip, memotong-motong kendaraan lain itu ya, kalau kadang kecepatannya di bawah 40 gitu kan, ya mungkin awak ikut terus gitu kan. Atau mungkin kalau seandainya lagi memanjang gitu kan, itu saya takkan berani potong, takut karena sumpah-sumpah orang. Sumpah orang itu kan apa yang dikeluarkan dari mulut kita itu kan doa gitu. Jadi kalau orang mengucapkan sesuatu yang tak elok untuk kita, ya jangan dibiarkan. Dan kita pun jangan sampai memancing orang berkata-kata yang tidak pula tentang kita, nyumpah-nyumpah misalnya, kurang ajar kau gitu kan. Jangan sampai. Itu yang saya hindari. Karena segala apa yang terucap di mulut itu adalah doa. Dan saya tidak ingin mendapat doa yang tidak-tidak. Ini di ujung Jalan Pramuka ini mau masuk ke gerbang Danau Buatan. Wah, banyak motor sekarang nih, masih banyak motor. Itu mulai nampak titik keramaian nih kan. Tapi ini masih belum. Nanti puncak ramainya nanti itu sampai memang tak bisa bergerak kadang. Oke, kita masuk ke area Danau Buatan. Jadi ini simpang Danau Buatan ini akan bertambah ramai nanti nampaknya. Pertama sekarang kemarin kan di awal-awal jalan ini dibuka ada kafe di situ. Ini akan bertambah lagi kafe nampaknya sebagai alternatif pilihan yang lain untuk singgah. Ya kami di ukurannya apalah modal. Kan buat kafe itu tak mungkin modalnya 5 juta kan. Pegang 500 juta belum tahu lagi itu. Orang yang memang bermodal besar baru bisa berbisnis seperti itu. Ini menurun posisinya. Banyak titik blind spot. Biasanya banyak orang yang motong-motong aja. Nah ini mau
mau belok ke kanan ini motor. Kita kasih kesempatan. Oke, nyelip sikit, nyempel. Itu saja. Dalam kondisi sore, posisi kita sekarang ini membelakangi matahari. Jadi yang berlawanan arah dengan kita ini kan berarti kan menentang cahaya matahari. Artinya pandangan kawan-kawan kita yang dari arah yang berlawanan ini tentu agak terganggu. Nah, di sini biasanya saya harus selalu mengalah. Lebih baik mengalah. Karena ya harus maklum kondisi kawan kan ada gangguan pandangannya itu. Nah, itu seperti itu. Itu tadi truk dia tidak menyangka gitu kan. Nah, lebih baik mengalah aja daripada berkeras bahwa aku di posisi yang benar nih gitu kan. Nah, bisa gitu. Oke, kita belok kanan. Kemudian kepada pemotor ini juga kita harus berlapang hati. Sebab sebagai pengguna motor juga, sepeda motor, kadang pantang nampak ada luang sedikit pakai gitu kan. Nah, jadi kalau sudah kita beroda banyak, ya jangan bergaya seperti membawa sepeda motor lah kan. Harus lebih bijak dan harus lebih dewasa pikirannya. Kalau bawa bertenang-tenang jalan tuh penat tidak, apa lagi tuh? Ya, kalau gaya saya berkendara ini tidak terlalu nyantai. Jadi istilahnya usai-usai lah gitu kan. Kencang tidak, lambat pun tidak. Pokok sesuai lah dengan kondisi. Kalau tuh buru-buru, nah itu pun nanti tengok dulu yang penumpangnya siapa gitu kan. Kalau ada anak-anak, ada keluarga, saya tidak akan berani di kecepatan tinggi karena nanti takut ketika ngerem mendadak, ayo gitu kan. Maklum lah anak-anak kan kadang dia tidak akan tenang untuk duduk lama gitu, kadang berdiri, kadang bergurau gitu kan. Makanya di kecepatan yang standar-standar saja, yang rasanya tidak jangan sampai kita ngerem mendadak gitu kan, dari kecepatan tinggi tiba-tiba harus ngerem mendadak gitu. Potensi ramai lah orang lalu lalang. Sebenarnya kalau untuk buka minimarket itu sudah jaminan itu kan. Yang kemarin sudah sempat dihubungi minimarketnya, katanya tunggu minimarket yang satu lagi survei gitu kan baru kita masuk gitu. Ya sudahlah dulu gitu kan. Sekarang palingan orang misalnya kalau mau perlu betul ya udah dilewati aja gitu sama orang yang kurang. Berarti sekitar berapa ya, 10-20 sekitar 20-an kilo lah menjelang ke Gasip ketemu minimarket modern gitu kan. Mana yang tak tahan masih banyak. Kalau kedai-kedai harian banyak gitu kan. Cuma yang menyediakan parkir mobil yang layak itu pun
tak banyak lah, jadi kebanyakan itu parkir di bahu jalan. Ada yang memberikan parkir layak, cuma ini kadang eh, kawan-kawan kita memang tak mau masuk gitu, maunya cuma ya biarlah parkir bahu jalan gitu kan. Padahal mengganggu saudara-saudara yang sedang melintas pun kan masalah juga sebenarnya. Oke, kita potong di sini karena bukan sosok hebat dah, karena memang di depan juga kosong kan. Pelan-pelan kita masuk lagi ke kiri. Itu kan kelihatan itu, kelihatan betul saudara yang melawan arah, berarti yang arah ke Pekanbaru, ke kota Pekanbaru itu sedang menentang matahari. Jadi harap maklum. Dan kalau berangkat pagi, yang arah ke dari Pekanbaru ke Perawang ke Siak itu pula yang menentang matahari gitu kan. Jadi diharapkan juga harus maklum. Ini kondisi jalan sempit, jadi berlapang-lapang saja. Ini bukan untuk nasihat, bukan untuk kawan-kawan ya. Ini untuk nasihat untuk saya sendiri. Saya tak pandai nasihati orang, dan saya pun tak inginlah memberikan nasihat-nasihat gitu. Kalau yang saya bahasakan itu sok menggurui ya. Saya tak mau sok menggurui. Di sini titik blind spot ini banyak yang mau berusaha memotong-motong nih. Ini contoh salah satunya, kita lepas aja. Di titik ini sudah banyak kali kecelakaan nih, bahkan sampai merenggut nyawa. Jalannya bergelombang, jadi hati-hati saja. Walaupun kita beroda 4, kalau kecepatan tidak dikontrol, nah itu entah kita dan penumpang di dalam yang terhambung melompat, atau malah gara-gara lompatan kita malah menyinggol pengendara lain gitu. Ya na'udzubillah, jangan sampai kejadian. Yang penting kita tetap hati-hati. Ini masih lanjut. Ini hampir sampai di Sungai Setukul. Sungai Setukul sebenarnya sungai ya, cuma bentuknya dianggap seperti parit gitu. Maka di daerah Sungai Setukul ini itu selalu tanahnya turun, ambruk gitu. Seakan-akan protes, masa aku dianggap parit gitu kan, aku di sungai gitu. Nah di daerah sini ini baru berapa tahun, setahunan lah diperbaiki. Ini tunggulah, ini udah mulai bergelombang lagi nih, udah mulai mau turun lagi nih. Karena hakikat sebenarnya dia nih sungai gitu, Sungai Setukul. Dan masih aktif sebenarnya. Cuma ya di bagian hulunya ya itulah seperti parit lah besarnya, tak begitu besar, tapi masih aktif.
masih mengalirkan air ke Sungai Siak. Nah, di sini wilayah yang sangat enak untuk memaju karena lurus saja gitu. Oke, banyak rombongan-rombongan konvoy. Apa itu? Ada motor. Hati-hati. Hati-hati Kak. Ini juga hati-hati. Ya. Nah dulu pas awal-awal menyetir masih ya jam terbang masih rendah lah kan, itu bawaan marah aja. Ini nampak orang motor seperti tadi, motong seperti tadi itu, wow pola nih seperti ini gitu kan, seperti ini langsung marah nih, wow dulu ya. Seiring dengan apa saja, seiring jam terbang tinggi ya sudah gitu kan, tak masalah selagi berhati-hati. Oke, kok terus jaga hati-hati. Cuma yang tidak enaknya itu kalau dia pakai sepeda motor lalu meliuk-liuk zigzag padahal bawa anak, itu ya itu termasuk kurang ajar itu. Nah, kalau bawa anak ya nyantai aja lah gitu kan, lurus aja. Ketika patut ngerem ya ngerem gitu kan. Kalau tak salah kan kendaraan yang diproduksi itu ada fitur rem kalau tak salah ya, cuma jarang itu dipakai orang. Ya, di sini banyak lubang-lubang kecil dan tidak dalam, memang cuma tajam. Bukan hasil potongan, ini bukan potongan apa, ini potongan alami. Jangan kencang-kencang pokoknya kalau di situ. Nah, ini kadang kita ambil aja sisi dalam daripada ambil jalan orang. Bagus kita maksimalkan jalan jatah kita gitu kan. Karena di samping kiri ini kan masih aman, tak ada jurang pun. Oke, ini jalan baru ditimbun sirtu dulu kecil-kecil tak tahu apalah sirtu gitu kan, rupanya pasir dan batu. Terlalu banyak singkatan rupanya kita nih. Nah ini tikungan. Nah sebelah kanannya itu taman bunga Okura. Jadi mau camping ya di sinilah. Camping mau apa fasilitasnya sudah lumayan lengkap lah. Ada listrik, ada wifi juga. Oke, ini tikungan manis. Banyak yang ngambil jatah jalan kawan tuh kalau tikungan macam itu. Oke, nah, di sini banyak juga kejadian nih, tikungan diperlurus gitu kan. Ya nanti kalau pas kejadian nanti alasannya itu ngantuk apa gitu kan. Ya, pokoknya kita harus tetap hati-hati. Saya pun kadang di sini di posisi ini tiba-tiba nanti ketemu apa travel gitu kan, tiba-tiba motong ya kita tak terhindar lagi.
Jadi jangan terkejut lah kalau apa nampaknya mobilnya itu gores, banyak betul goresannya ya, karena gitulah. Banyak gitu. Kita sudah sampai rute Okura ke Rumbai ataupun Okura ke Perawang, itu banyak dramanya. Nantilah satu persatu kita ansur dengan video-video berikutnya. Akan kelihatan nanti apa yang saya maksud, sebab kalau diceritakan pun takkan tergambar kan. Wah, baru terang.